pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak termasuk tindak pidana pemilu pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 tersebut, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur, serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu administrasi pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu terdiri dari 3 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan pemilu, pelanggaran terhadap proses administrasi pelaksanaan pemilu, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu. Telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, sekali lagi, telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu secara tegas dan jelas dapat dilihat dalam ketentuan pasal 461 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Menyangka putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah pula ditentukan secara limitatif sebagaimana ditentukan pasal 61 ayat 6 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa putusan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa perbaikan administrasi tata cara dan selanjutnya teguran tertulis, tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam pelanggaran pemilu, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, sekali lagi, dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, telah diatur secara rinci pada pasal 463, pasal 463 Undang Pemilu sebagai berikut. Jangan dibacakan itu. Tunggu dibacakan. Mengacu pada ketentuan pasal 463 Pemilu, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan Bawaslu. Di sini terlihat adanya kompetensi absolut penyelesaian perkara administratif pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif hanya oleh Bawaslu. Perihal kompetensi absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas, attribution of authority. Menyangkut tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur sistematis, penjelasan 286 ayat 3 pemilu menyatakan, kami tidak bacakan. Tindakan pelanggaran secara terstruktur dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi. Onrecht in actu. Di sini selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi. Di sisi lain terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut. Keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat atau resultan dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran administrasi pemilu. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 286 ayat 3 pemilu yang menyebutkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu, bukan hanya sebagian. Putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif ditindaklanjuti oleh keputusan KPU. Dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPRD, dan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, putusan Bawaslu tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi terstruktur, sistematis dan masif harus ada terlebih dahulu. Dan harus pula ada keputusan KPU tentang sanksi administratif berupa pembatalan terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada perkara akuo yang dimohonkan oleh pemohon,
terlihat pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagaimana tertuang dalam huruf B yang didalilkan oleh pemohon sebagai berikut. Kami bacakan. Di mana kesemuanya hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perlu disampaikan di sini bahwa perihal perselisihan hasil pemilu telah diatur secara tegas dalam bab 3 perselisihan hasil pemilu. Pasal 473 Undang-Undang Pemilu, pasal 473 ayat 3 Undang Pemilu menyatakan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pasal 475 ayat 1 dan 2 dianggap dibacakan. Tidak dibacakan. Frasa hanya, sekali lagi, frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara bermakna pembatasan dan bersifat tetap. Tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk selain dari perhitungan suara. Secara argumentum a contrario, maka selain perhitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil perhitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif secara struktur, sistematis dan masif yang notabene pendekatannya adalah kualitatif, sesuai dengan sifatnya pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah dua hal yang berbeda. Dalam kaitannya dengan perkara akuo, pihak pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan hasil perhitungan suara kuantitatif. Perlu disampaikan bahwa keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan dan penyeragaman atas suatu hak. Dengan kata lain, keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak. Terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama dan beberapa orang tidak diperlakukan sama. Demikian itu menunjuk pada mempersamakan hal yang sama dan membedakan hal yang tidak sama. Pada praktiknya, keadilan memang didasarkan pada kesemerataan, namun juga didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi. Implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan. Dengan kata lain, keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu. Profesor Bagirmanan juga menyampaikan ungkapan yang sedemikian populer, menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Melakukan pembedaan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu justru merupakan cara mewujudkan keadilan atau mewujudkan suatu manfaat. Mengenai hak persamaan di hadapan hukum, selain kemungkinan pembatasan, juga harus dimungkinkan pengaturan dan penerapan yang berbeda. Demikian pendapat Bagirmanan. Demikian juga Marzuki mengatakan, ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PUU garing 10 garing 2012 halaman 84. Pak Utuh, berkaitan dengan yang eksepsi, kemudian tingkat waktu pengajian dan kedudukan umum, apa bisa dilewatkan, dianggap dibacakan, bisa langsung ke pokok permohonan? Atau masih tetap mau dibacakan? Sedikit saja mungkin yang mulia. Ya, nanti langsung ke pokok. Langsung nanti kepada langsung ke 36 bisa dalam pokok permohonan. Dalam pokok perkara tentang kedudukan hukum, tentang penetapan perolehan hasil suara. Ada lagi satu eksepsi formilnya mungkin. Silakan. Ya. Kalau begitu kami langsung saja kepada eksepsi yang saya simpulkan dulu dengan eksepsi absolut yang mulia. Menurut Aristoteles dan Aquinas,
Perihal pemberian proporsi yang seimbang adalah bentuk keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam pandangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles menunjukkan pada suatu kondisi di mana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Permohonan yang disampaikan pemohon adalah jelas mempersamakan dua hal yang berbeda. Pelanggaran secara struktur, sistematis dan masif adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun menyangkut dengan perselisihan hasil penghitungan suara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dapat dikatakan bahwa penyamaan tersebut adalah ketidakbenaran dan sekaligus ketidakadilan. Penyamaan tersebut juga termasuk tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena yang dipersoalkan pemohon dalam permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari perhitungan suara, maka permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mengenai kedudukan pemohon juga kami lewatkan, karena intinya kami hanya menyatakan itu bahwa pemohon tidak punya kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini. Tentang tengah waktu pengajuan pemohon juga, karena memang permohonan ini diajukan kepada salah kamar, maka kami di dalam tengah waktu juga mengatakan berarti bahwa tengah waktu di atas undang-undang tidak termaktub dan tidak terpenuhi dalam permohonan ini. Kemudian permohonan kami langsungkan kepada permohonan tentang eksepsi cacat formil